Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehat sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran fikih sekarang ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, aman dan damai seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, lanjut ke materi pemulasaraan jenazah, atau ini bisa disebut dengan perawatan jenazah atau pengurusan jenazah. Pemulasaraan jenazah. Ada kewajiban pemulasaraan jenazah yang terdiri dari sakratul maut, kemudian konsep pemulasaraan jenazah. Ada juga yang kedua menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah. Ada memandikan jenazah, mengkafani mayat, mensolati mayit, dan pemakaman jenazah. Kewajiban pemulasaraan jenazah atau biasa kita kenal dengan nama kewajiban perawatan jenazah. Yang pertama, sakratul maut. Tentu kita sudah mengetahui apa itu sakratul maut, yaitu gejala yang mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Itu ditandai oleh berbagai gejala. Ada dingin di ujung-ujung anggota badan, kemudian rasa lemah, ada kantuk, dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dijelaskan dalam Quran surah Qaf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran surah Qaf ayat 19. Hal yang harus dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua, kalau memang mulutnya masih terbuka, katupkan dengan ditali, kemudian bisa dengan selendang juga, agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh dengan kain sebagai penghormatan. Konsep pemulasaraan jenazah. Pemulasaran jenazah ini berarti merawat atau mengurus jenazah atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Ada beberapa perawatan orang meninggal yang berbeda pelaksanaannya. Yang pertama, ketika jenazahnya muslim, maka kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Ada 4 kewajiban. Yang kedua ada syahid dunia akhirat. Apa itu syahid dunia akhirat ini? Yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan orang musuh atau melawan musuh demi membela kejayaan agama Islam. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan di sini ketika ada jenazah syahid dunia akhirat ada 2. Yang pertama, menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang. Yang kedua, memakamkannya. Jadi di sini orang syahid dunia akhirat kita tidak memandikan dan mensolatinya. Ya, haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesyahidannya, dan haram disolati karena masih ada najis-najis yang menempel juga hadas ketika kan orang perang nanti ada darah di sekitar tubuhnya, itulah kenapa haram disolati. Kan juga tidak dimandikan begitu ya. Yang ketiga ada bayi prematur. Adalah bayi yang berusia belum genap 6 bulan dalam kandungan.
Kemudian dalam kitab-kitab salaf dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi itu, yang pertama ada lahir dalam keadaan hidup, yang kedua ada lahir dalam bentuk bayi sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Ada yang ketiga, belum berbentuk manusia. Jadi bayi yang seperti ini tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkannya membungkus dengan kain dan memakamkannya. Jadi tidak disolati dan tidak dimandikan. Yang keempat ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini apa? Yaitu golongan non-muslim yang hidup damai berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Kewajiban yang harus dilakukan oleh kita ada 2. Yang pertama, mengkafani dan memakamkannya. Tidak disolati, juga tidak dimandikan. Menganalisis tata cara pemulasaraan jenazah. Tata cara perawatan jenazah. Yang pertama, membandingkan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, itu kita terlebih dahulu sediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan. Seperti ada daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, kemudian air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lainnya. Kemudian ada pun orang-orang yang memandikannya tidak sembarangan ya. Jadi orangnya yang pertama harus sejenis atau misal perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri misalnya, atau jika mayatnya adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris asobah laki-laki. Ada misalnya seperti ayahnya, kakeknya, anak-anak laki-lakinya, dan lainnya. Dan kemudian apabila mayatnya seorang perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram dengan yang dimandikan tersebut. Yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Kemudian adapun tempat memandikannya harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas memandikan tersebut. Tempat memandikannya juga harus ditaburi wangian, semisal membakar dupa dan lain-lainnya. Di sini kita memandikan jenazah tidak hanya sekedar memandikan, tapi ada etika memandikan. Haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Jadi melihat aurat mayat itu untuk kesempurnaan memandikan, tidak ada hal lainnya. Yang kedua, ada wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Jadi kita tuh disunahkan menggunakan air yang dingin. Tapi kalau memang cuacanya dingin, bisa menggunakan air yang agak hangat, begitu. Mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, ada sorban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutup seluruh tubuhnya, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Jadi yang 3 lembar tadi untuk mayat laki-laki. Yang ketiga ada musolati mayit. Ada syarat-syarat sholat jenazah di sini ya. Yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari hadas baik tubuh, kafan ataupun tempatnya.
Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, posisi mensolati berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki, dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat pada sekitaran pinggang gitu. Yang keempat, jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 dhira' atau sekitar 144 meter jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Yang kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya, antara musolli dengan mayit tersebut maksudnya ya. Yang keenam, musolli hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak ghaib. Adapun rukun-rukun sholat jenazah. Pertama, niat dengan membaca usolli ala hadzal mayyit kalau laki-laki. Kemudian yang perempuan usolli hadhil mayyitati. Kemudian dilanjutkan dengan arba'at takbiratim ma'muman atau imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah atau menggantinya jika tidak mampu, membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW serta takbir kedua, kemudian mendoakan mayat setelah takbir ketiga dan membaca salam pertama.